Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam buat sahabat-sahabatku, rekan-rekan kecomania dimanapun Anda berada. Oke, kembali berjumpa bersama Kicauan Pak Coy yang pastinya di channel YouTube Pak Coy. Oke, selamat malam para rekan-rekanku semua. Nah, malam ini saya coba membuat konten tentang dunia kicau di seputaran lomba yang beberapa minggu belakangan ini yang sudah terselenggara dari beberapa EO yang ada di wilayah Sumatera Utara. Oke, rekan-rekan kicauania, sedikit saya membahas tentang seputaran dunia lomba, yang pastinya dunia burung berkicau. Beberapa minggu belakangan ini, rekan-rekanku semua, perlombaan yang berlangsung yang sudah diselenggarakan oleh para event organizer di beberapa titik yang tersebar di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan hasil pantauan yang saya lihat maupun yang saya dengar dan juga bisa dilihat di media sosial, sudah mulai ada peningkatan yang signifikan. Peningkatannya itu seperti apa? Mungkin dari segi perlombaannya, dari segi pesertanya, dari penjuriannya, dan keseluruhan elemen kicomania. Nah, ada beberapa hal yang memang harus kita bahas di sini, terutama saya pribadi. Kenapa ini harus dibahas? Memang ini sangat penting. Karena di dunia perlombaan yang saat ini terselenggara, sudah mulai terlihat membaik dalam arti kata dari segi penyelenggaraannya maupun dari segi kontestannya, pesertanya. Nah, ada beberapa hal memang sih yang harus diperbaikin, terutama dari segi penjurian. Nah, di penjurian ini sudah banyak muncul penjurian-penjurian yang notabene dari beberapa organisasi yang ada di Sumatera Utara, yang memang terus mengembangkan perbaikan-perbaikan, baik itu dari personalnya maupun dari organisasinya. Tapi ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan benar para sahabatku. Masalah penjurian ini di saat mereka tuh memantau kinerja burung di atas gantangan. Mungkin yang sangat sakral menurut saya sih, di saat para rekan-rekan kita, para dewan tim penilai, di saat mereka itu melakukan pantauan. Nah, pantauan ini seperti apa? Nah, di saat mereka tuh melihat kinerja burung yang belakangan ini memang lagi marak-maraknya pakem-pakem yang ada di setiap organisasi itu yang mengutamakan irama lagu. Itu yang paling utama. Walaupun ada di situ durasi dan volume. Nah, yang sering saya perhatikan, saya pribadi memperhatikan dari segi kinerja juri di saat memantau penilaian di atas gantangan, baik itu dari organisasi-organisasi yang menaungin para juri-juri kita. Mereka itu di saat mereka memantau kinerja burung di atas gantangan, kalau menurut saya untuk mendapatkan hasil kinerja burung untuk mendapatkan irama lagu, mereka tuh tidak melakukan suatu pantauan yang maksimal. Kenapa saya bilang tidak maksimal? Karena dari mereka memantau kinerja burung, setiap mereka itu melakukan suatu pantauan yang tetap menggunakan istilahnya blok sorong, itu tidak akurat. Kenapa? Karena menghasilkan suara irama lagu di saat burung berada di atas gantangan,
itu memang harus memakan waktu, walaupun tidak begitu lama. Setidaknya mereka itu memantau untuk mendengarkan suara-suara irama lagu dari burung yang ada di bawah pantauan mereka. Terkadang mereka tuh lalai, terlalu cepat. Kadang juri melakukan pantauan untuk melihat irama lagu. Nah, itu yang sering saya lihat di lapangan di saat saya tuh melakukan pantauan terhadap kinerja juri. Disitulah yang harus diperbaikin. Untuk menghasilkan suara irama lagu dari kicauan yang berada di atas gantangan, tidak segampang mereka itu mendengarkan hanya beberapa detik, lalu mereka tinggalkan. Nah, seharusnya mereka tuh memang memantau di saat mereka tuh berada di bawah gantangan, di bawah burung pantauan. Di situ misalnya ada sekitar 6 burung. Nah, di 6 burung ini tidak mungkin memakan waktu hanya 5 detik atau 10 detik. Itu sia-sia untuk mendapatkan hasil irama lagu yang harus mereka dengarkan. Karena untuk menjadi burung kicauan, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, untuk mendapatkan penilaian, apalagi untuk kategori nominasi. Nah, mereka tuh harus memang benar-benar melihat kinerja burung yang di atas gantangan berdasarkan pantauan mereka, harus memang menggunakan waktu jeda. Nah, mereka harus mendengarkan irama-irama lagu yang berada di atas gantangan. Gimana mereka dapat irama lagunya kalau hanya sebatas 5 atau 10 detik berada di bawah gantangan? Nah, kalau memang akurat seorang juri atau tim penilai, mereka tuh harus memang jeli mendengarkan suara irama lagu. Karena salah satu penilaian yang tertinggi untuk di dunia kicau, menurut hasil survei, itu di irama lagu. Nah, manfaatkan, harus itu dipergunakan waktu-waktunya untuk jeda mereka di saat di bawah gantangan, itu yang terutama. Jangan terlalu cepat mereka beralih dari pantauan mereka ke blok berikutnya. Nah, itu yang harus diperhatikan para sahabatku semua, terutama para tim penilai. Kemudian rotasi. Rotasi masih banyak rotasi-rotasi yang tidak beraturan, yang masih sesuka hatinya para juri-juri ini melakukan blok sorong tanpa diakomodir ataupun diberi suatu pengawasan tentang rotasi. Nah, rotasi ini memang harus biar nampak terlihat indah, harus memang benar-benar rotasi itu benar-benar indah, benar-benar terarah semuanya. Terkadang ada juri juga semau-maunya aja. Masuk sana, keluar lagi, masuk sana. Jadi terakhir macam sedikit bentrok dengan juri lainnya yang memang belum mau bergerak dari posisinya. Nah, itu yang harus diperhatikan betul para sahabat kicau. Kenapa? Karena rotasi ini juga sangat penting di suatu perlombaan. Selain pantauan tadi, rotasi ini. Karena itu yang dinilai dari peserta lomba. Saya ulang sekali lagi, dari beberapa video saya memberi gambaran salah satu pemicu keributan di saat daya jelajahnya, di saat rotasi juri, di saat juri memantau kinerja burung. Cuman itu aja. Jadi harus benar-benar diperhatikan, dan juga organisasi yang menaungi mereka juga harus benar-benar konsisten untuk memberi arahan dan juga masukan-masukan, terutama tentang rotasi serta pantauan tadi. Jadi logikanya itu kalau kita itu kembali ke pantauan tadi, logikanya kalau hanya sebatas kita memandang kinerja burung di atas gantangan sebatas 5 detik atau 10 detik, itu rasa saya tidak
Tidak bisa kita tuh mendengarkan irama lagunya. Itu harus benar-benar ada jeda waktunya yang konsisten. Dan itu memang harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Nah, itu yang harus diperhatikan betul. Jadi benar-benar dapat ya irama lagunya yang dicari. Pakem yang paling tinggi penilaiannya itu mungkin di irama lagu. Jadi nggak bisa sembarangan juga kita kan. Jadi harus benar-benar itu setiap payung organisasi memberi komitmen ke tim jurinya untuk melakukan pantauan. Nah ini yang harus dibenahin. Masih banyak kok saya lihat itu. Masih daya jelajah mereka tuh memantau. Masih sembrono-sembrono. Kadang hanya melintas, hanya sebatas ngelihat. Ya harus dijedahkan dulu. Harus ngetim dulu. Disesuaikan waktu ngetimnya itu. Tapi agak susah kayaknya. Kenapa? Karena mungkin dari organisasi itu sendiri juga mungkin belum belum menerapkan ataupun sudah menerapkan tapi tidak dijalankan, hanya sebatas teori-teori aja. Pelaksanaan itu terkadang di lapangan itu buyar sama sekali. Nah, di situ para sahabatku, terutama tim penilai, pergunakanlah waktu untuk memantau. Kalaupun di situ khususnya di kelas-kelas murai batu, kemudian kacer, itu dikasih limit waktu, apalagi di event-event besar. Nah, di event besar ini kan memang kadang pesertanya itu membludak, kadang full gantangan. Nah, yang saya lihat kadang mirisnya, ya udah sebatas mereka tuh ngelihat ke atas, sementara pantauan mereka tuh bukan 1, 2, 3 burung, mungkin sekitar 6 burung. Jadi gimana itu? Kalau hanya 5-10 detik yang saya perhatikan seperti itu, jeda waktunya. Tapi kalau pakai dia sistem jeda waktu 30 detik, itu harus memang bisa diawasin sama tim pengawas untuk pengaturannya. Tapi secara keseluruhan untuk event kita yang diselenggarakan oleh para EO sudah mulai nampak perubahan-perubahannya. Itu dari segi pesertanya pun juga. Jadi ini harus benar-benar ditingkatkan lagi kualitas mutunya seorang juri itu. Dan itu harus benar-benar ada kepedulian dari payung-payung organisasi yang menaungi mereka. Harus mereka pantau dong juri-juri mereka di saat mereka tuh menilai kinerja burung di saat di atas gantangan. Yang mana kekurangan-kekurangan itu yang harus dibenahin. Pantauan, mendapatkan hasil irama lagu tidak secepat kilat itu seorang juri beralih dari satu pantauan di tempat bloknya ke blok lain. Itu harus tetap pakai jeda waktu ngetim pinomatnya 30 detik. Itu mungkin udah standar ya. Karena pakai putaran, ada berapa kali putaran setiap bloknya. Ya mungkin itu aja buat para sahabatku, terutama buat payung-payung organisasi dunia kicau yang ada di Sumatera Utara. Tolong dong diperhatikan masalah kinerja juri Anda di saat memantau kinerja burung. Karena organisasi Anda selalu mengutamakan di pakem penilaian irama lagu, khususnya di kicauan. Menghasilkan irama lagu, mendapatkan irama lagu. Di situ memang ada waktu yang harus dipergunakan seorang juri untuk memantau. Terkadang banyak saya dengar juga burung yang kurang kerja, udah lewatin aja, nggak boleh kayak gitu. Samping-sampingnya kan juga ada burung. Jangan hanya gara-gara 1 burung, 2 burung tidak kerja, harus dilewatin semua, jangan. Ya pakai pergunakanlah waktu itu. Kalau standarnya itu mungkin 30 detik, ya pergunakanlah 30 detik untuk di situ. Bukan kita tuh menunggu burung yang diam atau kurang kerja untuk bekerja, tidak. Memang seharusnya akuratnya itu seperti itu. Nah itu yang sering saya lihat. Kekompakan dalam rotasi itu masih sekitar
30-40% aja untuk di saat mereka tuh melakukan rotasi-rotasi pantauan. Nah mungkin itu untuk para pengurus-pengurus organisasi dunia kicau. Perhatikan dong juri-juri Anda di saat memantau kinerja burung. Pakam udah benar, tapi kinerja juri Anda itu yang harus dibenarin juga, harus diperbaiki. Dan juga terutama buat tim penilai, ayo dong, jangan kita hanya memantau di saat kita lihat burung, ada burung-burung yang bekerja itu yang kita lihat. Yang lainnya kalau tidak kerja itu langsung ditinggalkan, jangan. Itu tetap diikutin irama-irama rotasinya, harus disesuaikan semua. Kenapa? Karena ya di saat itu Anda juga dinilai oleh peserta lomba. Nah, harus sinkron ya. Ini yang harus dibenahin. Baik itu dari organisasi perburungan yang ada di Sumatera Utara dan juga para tim penilai. Oke, sahabat kicau, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat buat kita semua, terutama buat pengurus-pengurus organisasi di dunia kicau dan juga para tim penilai yang di saat mereka melakukan tugas mereka tuh harus melakukan penilaian dengan benar tanpa ada melakukan suatu rekayasa. Ingat, pantauan di saat Anda memantau di atas gantangan, pergunakanlah waktu untuk memantau untuk mendapatkan irama lagu. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari saya, kicauan Pak Coy. Semoga ini bisa bermanfaat dan berguna. Boleh nanti disaksikan di YouTube saya. Mudah-mudahan nanti saya tayangkan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania. Salam sportif, tertib dan kondusif. Semangat!